Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Pada hari ini izinkan saya berbagi bagian dari firman Tuhan yang mungkin kita sering mendengarnya, tapi izinkan kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Kalau boleh saya beri judul renungan Tuhan pada hari ini, satu kata cukup pendek, proses. Berapa banyak kali kita mendengar kata proses, tapi kita ya semuanya butuh proses. Tapi ternyata proses nggak semudah yang kita pikirkan. Proses nggak segampang yang kita bayangkan. Karena segala sesuatunya butuh proses. Bahkan firman Tuhan pun mengajarkan segala sesuatunya butuh proses. Ini tidak berarti ikut Tuhan itu selalu enak, ikut Tuhan selalu ada mujizat, selalu jalannya lapang. Yesus sendiri berkata, lewatilah jalan yang sempit itu, karena di ujungnya ada kehidupan. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, Wahyu 2 ayat 8-10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku, Yesus, tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dari perikop pesan Yesus kepada jemaat di Smirna ini udah memberikan gambaran bahwa kehidupan kekristenan kita, Tuhan masih kadang mengizinkan permasalahan datang, cobaan datang. Oleh sebab itu Tuhan kadang mengizinkan kita melewati prosesnya. Di sini Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sehingga berapa banyak kali kita dengar, apa yang engkau tabur itu yang kita tuai. Bahkan firman Tuhan pun berkata, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Kita menabur, kita akan menuai. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, kadang antara menabur dan menuai ada proses. Kita harus menunggu, kita harus sabar, kita harus kasih pupuk, kita harus nyirami. Dan itu proses yang kadang kita nggak mau lewati. Kita orang-orang muda ya, usia belasan, puluhan, itu rasanya kan nggak sabar. Pokoknya kalau mau ditabur ya langsung dituai. Pokoknya sudah menabur ya kita menuai. Tapi kita kadang lupa. Skip the proses. Kita kadang mau melewati prosesnya. Kita nggak mau melewati prosesnya. Kita mau, udah kalau bisa nggak ada proses lah, langsung menuai. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu. Ada satu tokoh Alkitab yang terkenal, dia bernama Ayub. Ayub orang yang sangat saleh, dia sangat kaya, dia sangat diberkati. Kalau kita baca, hewan peliharaannya banyak, anak-anaknya 10 dan tiap hari melakukan pesta. Ayub yang sangat diberkati Tuhan, sangat saleh pun Tuhan izinkan Ayub melewati permasalahan. Tuhan mengizinkan Ayub diproses. Bahkan kalau kita baca ya di Ayub pasal yang pertama, Ayub itu bahkan setelah anaknya mengadakan pesta, dia kasih korban bakaran, dia kasih korban kepada Tuhan. Dia bilang, aku takut kalau anakku nanti berbuat dosa pas pesta. Sehingga ini korban penebusan dosa. Bayangkan betapa salehnya Ayub. Sudah saleh, kaya, sangat diberkati, tapi Tuhan tetap izinkan Ayub melewati proses. Tuhan tetap mengizinkan Ayub melewati permasalahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita sedang ada di dalam permasalahan, kita sedang ada di dalam pandemi, Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan punya hal-hal yang kita nggak tahu, tapi jangan melewati prosesnya. Orang-orang muda saya sering bilang, jangan melewati prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Kalau bersekolah, bersekolahlah yang baik. Bekerja, bekerjalah yang baik. Karena saat kita melewati prosesnya dengan sabar, kita melewati prosesnya dengan baik. Kita baca di Ayub 42 ayat 5, kita bisa berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saat kita melewati prosesnya, kita bisa berkata, aku membaca Alkitab, Tuhan memberkati, Tuhan menemani orang-orang yang setia kepadanya. Tapi sekarang aku sendiri merasakannya. Sekarang aku nggak cuma mendengar, aku memandang kepada Tuhan. Saya berharap kita semua diberi
Kalau bahasa Inggrisnya itu grit ya. Grit itu ketabahan, ketangguhan, determinasi untuk melewati proses. Karena bahkan di dalam kekristenan pun ada proses. Saya bagikan satu kisah lagi. Kalau ini kita terkenal, kisah orang terkenal, tapi kita tahu dia sebagai orang yang hebat, kita tahu dia sebagai orang yang besar, tapi ada proses di baliknya. Orang ini bernama Abraham Lincoln. Dia salah satu presiden Amerika terkenal yang dia berusaha untuk menghapus perbudakan, tapi kehidupannya penuh proses. Kehidupannya dalam tanda kutip penuh permasalahan. Lincoln lahir pada tahun 1809. Lahir dari keluarga sangat miskin, dia bahkan sempat pindah-pindah kerjaan. Dari kuli di pelabuhan, pembelah kayu, tentara, sampai akhirnya jadi pengacara. Di tengah-tengah perjuangan keluarganya yang miskin, ibunya meninggal karena wabah susu. Pada waktu itu ada penyakit bernama wabah susu. Pada tahun 1832, saat dia berusia 23 tahun, dia mencoba karir politik, dia masuk ke dewan, namun kalah dalam pemilu. Karena kalah dalam pemilu, beberapa waktu kemudian dia mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Di dunia bisnis gagal total. Gagal total di dunia bisnis, bangkrut. Setelah itu dia masuk, coba lagi ke pemilu, dia masuk ke pemilihan anggota dewan, berhasil. Saat dia karirnya lagi naik, istri yang paling dia sayangi meninggal. Dan saat istrinya meninggal, Abraham Lincoln ini dia stres, dia merasa hidupku kok penuh pencobaan, dia stres. Saking stresnya, sarafnya mati total dan dia sampai masuk ke rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Tapi setelah itu dia bangkit lagi, dia mencoba karir politik lagi, dia mencoba dewan pemilihan. Walaupun tadi sebelumnya sempat berhasil, kali ini dia gagal lagi. Kemudian dia mencoba lagi. Pada akhirnya tahun 1860 dia menjadi presiden Amerika Serikat. Prosesnya selesai sampai di situ? Enggak. 2 tahun kemudian anaknya meninggal. Yang lebih, dalam tanda kutip, yang lebih menyakitkan lagi, setelah anaknya meninggal 3 tahun kemudian pada 1865 Abraham Lincoln ditembak. Dia mati ditembak. Bayangkan, orang sebesar Abraham Lincoln, dia Tuhan izinkan dia melewati banyak proses. Istrinya meninggal, gagal, anaknya meninggal, dia stres, masuk rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kita dibentuk melalui proses. Kita dibentuk melalui tahapan-tahapan kehidupan. Jangan melewati prosesnya. Jangan skip the process. Aku nggak mau lewati prosesnya. Saat ada permasalahan, saat ada prosesnya, satu saran saya, hadapi dengan iman. Berharap hanya kepada Tuhan. Milikilah mental juara. Jangan lihat masalah, aduh takut, lihat masalah, aduh takut. Hadapi dengan ketegaran di dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua tegar menghadapi permasalahan, kita semua kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi permasalahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami ketabahan, Engkau memberikan kami determinasi untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan, setiap fase dalam kehidupan Tuhan. Kami percaya Tuhan sama seperti Ayub. Kalau dulu kami hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang kami bisa memandang Engkau setelah melewati proses. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketangguhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau limpahi dengan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan di tengah masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati relasi-relasi kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati orang-orang yang bekerja bersama kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.